Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Nurul Zahra, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Saat ini saya membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada zaman ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Contohnya, gempa bumi. Gempa bumi awalnya tidak disebut sebagai fenomena alam biasa, melainkan disebut dengan dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat datang, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, melainkan aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Jika kita lihat perubahan pola pikir tersebut, sangat sederhana, tetapi akibatnya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati bahkan dieksploitasi. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses manusia mulai menggunakan daya pikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang nyata dan mana ilusi. Awalnya, orang Yunani sangat percaya pada dongeng dan tahayul. Tapi lama-kelamaan, terutama setelah ia mampu membedakan yang nyata dengan ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta sekaligus mempertanya dirinya dan alam jagat raya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri. Muncullah rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbullah pertanyaan dalam pikirannya. Dari mana datangnya alam ini? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kemajuannya? Serta kemana tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Sehingga tidak heran mereka disebut sebagai filosof alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Filosof alam pertama kali yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales pada abad 624 hingga 546 sebelum Masehi. Ia digelari Bapak Filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya. Namun, yang penting adalah pertanyaan itu dijawabannya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos ataupun kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Berbeda dengan Thales, Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah
kebenaran. Gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawai tidak ditegangkan antara dua ujungnya. Karena itu dia berkesimpulan tidak ada satupun yang benar-benar ada. Semuanya menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah Pantarei uden menei. Semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal mantap. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengkeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncullah masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kajiannya tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Namun para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling ia gemari adalah apa yang tertera pada kuil Delphi, yaitu kenali dirimu sendiri. Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia murid Plato, seorang filsafat yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Silogisme pada dasarnya terdiri dari 3 premis. Yang pertama, semua manusia akan mati, premis mayor. Yang kedua, Socrates seorang manusia, premis minor. Dan yang ketiga, Socrates akan mati, sebagai konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Aristoteles lah yang pertama kali membagi filsafat pada teoritis dan praktis. Teoritis mencakup logika, metafisika, serta fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, serta politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi,
menjelang Neoplatonisme, filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Inilah penjelasan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pengucapan yang salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.